Mulai dari diri kita, dari teman kita, keluarga kita, ayo kita jaga lingkungan ini dengan sebaik mungkin, kita rawat dengan sepenuh hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Oke, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di tengah pandemi Covid-19 ini kita masih bisa bertatap muka dengan tiada halangan suatu apapun. Harapannya semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari ini dengan penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat terini salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman seperti zaman yang kita alami sekarang ini. Oke, baik adik-adik semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit berbincang-bincang membagi wawasan tentang lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Secara garis besar, lingkungan adalah segala apa yang ada di sekitar kita, baik fisik maupun fisik benda mati atau benda hidup yang saling terpengaruh dan saling mempengaruhi aktivitas kehidupan makhluk hidup, lebih khususnya manusia. Jadi apa yang ada di sekitar kita, baik itu benda mati atau benda hidup yang saling berkaitan, bagaimana bisa menjadikan aktivitas kehidupan manusia itu menjadi lebih lancar. Nah, lingkungan di sini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik atau lingkungan benda hidup dan lingkungan abiotik atau lingkungan benda mati. Nah, benda hidup itu apa saja? Benda hidup itu masuk di dalamnya tentang tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Dalam lingkungan biotik diklasifikasikan lagi menjadi 3 bagian, yaitu produsen. Produsen itu contohnya tumbuhan. Nah, misalkan jagung itu menghasilkan biji jagung yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Konsumen itu siapa? Contohnya manusia, hewan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua adalah konsumen tadi. Konsumen itu adalah yang makan hasil dari produsen, dari tumbuhan tersebut. Yang terakhir adalah mikroorganisme. Mikroorganisme itu adalah yang mengurai makhluk hidup ketika makhluk hidup tersebut mati. Contohnya ada hewan mati atau mungkin manusia meninggal, dikubur, akhirnya diurai oleh mikroorganisme, akhirnya menjadi bahan-bahan mineral tanah. Itu yang diurai oleh mikroorganisme. Yang selanjutnya adalah lingkungan abiotik, benda mati, atau bahasanya bisa benda anorganik. Kalau manusia, hewan itu organik, kalau abiotik itu adalah anorganik, benda mati. Contohnya apa saja? Air, udara, tanah, energi surya, bebatuan, dan lain sebagainya. Benda-benda mati itu adalah saling berkaitan erat dengan lingkungan biotik tersebut. Karena apa? Manusia membutuhkan air, manusia membutuhkan udara, oksigen, tumbuhan juga membutuhkan oksigen, air, energi surya. Tumbuhan bisa menghasilkan atau bisa berfotosintesis, sangat memerlukan sekali pancaran sinar matahari. Sinar matahari membantu proses fotosintesis, akhirnya tumbuhan itu menghasilkan bahan makanan yang bisa dimanfaatkan oleh hewan dan manusia serta makhluk hidup yang lain. Yang selanjutnya
dari segi lingkungan hidup manusia, lingkungan juga terbagi menjadi 3. Lingkungan alam yang bersifat alamiah, lingkungan sosial, itu bisa mempengaruhi hubungan antara manusia dengan sesamanya atau hablum minan nas. Bagaimana interaksi manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-harinya itu masuk dalam pembahasan lingkungan sosialnya. Sebenarnya adalah lingkungan budaya. Apa lingkungan budaya itu? Lingkungan budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan manusia dari manusia tersebut. Jadi lingkungan budaya adalah sesuatu kreasi, sesuatu hal yang diciptakan oleh manusia yang bisa dimanfaatkan oleh manusia tersebut. Itu masuk dalam lingkungan budaya. Yang secara garis besar adalah hasil rasa, cipta, karsa manusia dalam melakukan sesuatu, itu adalah masuk dalam lingkungan budaya. Selanjutnya, kita juga sangat penting dalam menjaga lingkungan tersebut. Jadi apabila lingkungan tersebut tidak dijaga dengan baik, maka akan berdampak negatif pada keberlangsungan hidup makhluk hidup, khususnya manusia. Contohnya, jika lingkungan itu tidak terawat, contoh hal kecil adalah ketika kita membuang sampah sembarangan. Nah, mungkin membuang sampah sembarangan di sungai, akhirnya bertumpuk-tumpuk bisa menyebabkan banjir. Banjir itu akan merugikan makhluk hidup, khususnya manusia. Yang sebenarnya mungkin ada orang yang illegal logging, pembalakan liar, membakar hutan sembarangan. Ketika hutan gundul, ketika hutan sudah tidak ada tumbuhannya lagi, maka dampak negatif pun akan muncul. Yang pertama adalah terjadi tanah longsor, banjir, erosi. Selanjutnya sumber-sumber air itu akan semakin lama semakin habis karena tidak ada pepohonan yang bisa menampung air lagi. Dan masih banyak hal lagi, ketika manusia itu sudah merusak lingkungan, maka dampak negatif lingkungan atau alam ini juga akan berpengaruh pada kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita semuanya merawat lingkungan, menjaga alam ini adalah suatu hal yang sangat penting. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, teman kita, keluarga kita, seluruh saudara kita semuanya, dengan sesederhana mungkin kita merawat lingkungan ini dengan baik. Ada beberapa hal yang ringan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah jangan sampai membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kita rajin merawat tanaman atau rajin menanam tanaman. Bereboisasi, mungkin ini tumbuh-tumbuhan, kita mungkin tanam jambu, tanam durian, tanam kelengkeng, apokat, dan tanaman-tanaman keras lain. Itu adalah salah satu wujud kita memelihara lingkungan. Karena kenapa adik-adik? Dengan kita menanam tanaman seperti ini, kita sudah menyumbang oksigen bebas ke alam ini yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Karena kenapa? Kita menanam satu pohon bisa mengeluarkan oksigen, bisa kita hirup dengan bersama-sama. Bayangkan saja kalau oksigen itu sudah tercemar dengan polusi-polusi, mungkin di sana terpapar penyakit-penyakit berat ya. Contohnya sekarang kalau Anda lihat semuanya kan rumah sakit penuh, dan berapa banyak tabung oksigen yang diperlukan, berapa harga satu tabung itu. Maka dari itu, dengan kita merawat tanaman, merawat tumbuhan, kita bisa menyumbang oksigen bebas, kita bisa membantu makhluk hidup di dunia ini untuk menghirup oksigen bebas. Yang kedua, jangan sampai kita itu membakar hutan, menggunduli hutan. Jadi tanaman-tanaman keras itu jangan sampai kita membakar, menggunduli, karena itu adalah berperan sangat penting. Oke, kalau kita mungkin keluarga kita atau saudara kita di rumah ingin menebang hutan di hutan, itu nggak apa-apa. Yang penting ketika kita menebang, kita juga harus menanam, mereboisasi agar keberlangsungan hidup alam ini seimbang. Karena ekosistem atau keberlangsungan alam itu kalau tidak seimbang akan berpengaruh negatif pada keberlangsungan hidup manusia
hewan dan tumbuhan lainnya. Itu adik-adik, mulai dari diri kita, dari teman kita, keluarga kita, ayo kita jaga lingkungan ini dengan sebaik mungkin, kita rawat dengan sepenuh hati. Insya Allah lingkungan ini akan seimbang dengan baik dan akan bermanfaat buat kita semuanya, dan hidup kita akan selalu bahagia berkat lingkungan yang indah, damai, dan sejahtera. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.